Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya minta maaf karena kemarin saya tidak melihat videonya lagi. Soalnya suara musiknya besar kali ya. Saya minta maaf. Saya akan jelasin lagi untuk materi many to many. Nah, di sini kan ada pertama kita buat dulu dua tabel yang akan direlasikan. Nah, tabel di sini ada namanya tabel mahasiswa dan tabel kuliah. Dan masing-masing tabel ini memiliki nilai primary key. Nah, seperti yang saya bilang, primary key itu tidak bisa sama ketika dimasukkan data, dia tidak bisa sama dengan satu sama lain karena dia adalah sebagai kode unik. Nah, kalau misalkan mencari data, jadi dia menentukan dari primary key tersebut. Selanjutnya, ada namanya relasi di sini. Ketika relasi tersebut untuk menghubungkan tabel satu sama lain. Nah, dari dua tabel ini, cara membaca many to many-nya seperti apa? Cara membacanya yaitu banyak mahasiswa yang akan mempelajari banyak mata kuliah. Nah, begitu juga sebaliknya, banyak mata kuliah yang bisa dipelajari oleh mahasiswa. Nah, di sini karena dia bersifat relasinya many to many, maka di sini kita memiliki entitas baru. Nah, di mana setiap primary key tabel tersebut, tabel satu sama lain itu dipindahkan ke tabel baru atau entitas baru. Nah, setelah itu kan di tabel mahasiswa ada NPM sebagai primary key, maka dipindahkan di tabel entitas baru di sini. Selanjutnya sama dengan kuliah juga. Nah, setelah itu dia akan menghasilkan apa? Kalau dia mempelajari, dia akan menghasilkan nilai, selanjutnya kan. Nah, selanjutnya di mana letak foreign key-nya di relasi tersebut di ini apa namanya entitas baru. Nah, kenapa di sini tidak digaris primary key? Karena dia direlasikan dan dibuat sebagai penghubung, makanya dia dipindahkan tidak sebagai primary key lagi di sini, melainkan sebagai foreign key-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel many to many. Yang pertama kita buat itu kan mahasiswa atau kuliah, atau sebaliknya mata kuliah dulu atau mahasiswa. Selanjutnya baru tabel nilai sebagai penghubung satu sama lain. Nah, ini datanya. Oke, kita lanjut dulu ke query-nya. Nah, ini pertemuan 6D. Pertama kita buat dulu database-nya pertemuan 6D. Terserah kalian mau buat pertemuan apa. Selanjutnya kan tabel mata kuliah kita buat dengan primary key-nya. Mahasiswa juga kita buat dulu. Sukses ya. Selanjutnya penilaian yang tadi sebagai penghubung tabel satu sama lainnya. Nah, di sini kita buat dua foreign key. Biasanya one to many itu kan dia foreign key-nya satu, karena dia menghubungkan satu sama satu gitu kan. Nah, foreign key-nya di tempat penghubung di mana dia. Nah, di sini karena dia many to many, jadi dia di tabel satu sama satu entitas tabel baru. Nah, selanjutnya ada cara bacanya sama seperti one to many. Foreign key-nya NPM. Foreign key dari NPM ini dari referensi tabel mahasiswa dengan primary key NPM.
Nah, selanjutnya begitu juga dengan foreign key, kode MK ini dengan referensi mata kuliah dan kode MK. Nah, di sini ada suatu kesalahan. Maksudnya sering terjadi error di tabel penilaian, nggak mau dirunkan karena padahal udah sama semuanya. Itu biasanya di panjang karakter. Ketika di foreign key, NPM sama NPM di penilaian ini harus sama nama fieldnya, nama tipe datanya, dan panjang karakternya itu dengan tabel yang primary key, tabel yang akan dihubungkan. Ya, seperti ini. NPM char 9. Nah, di situ. Ketika kalian buat di sini varchar, maka dia atau ini panjang karakternya dia tidak sama, maka dia akan terjadi error karena dia bingung untuk membaca yang mana gitu kan. Selanjutnya, kenapa dikasih engine UDB itu sebagai untuk penghubung satu sama lain atau foreign key. Nah, di sini kita masukkan data mata kuliah, masukkan data mahasiswa, masukkan data penilaian. Nah, dalam materi many to many, di sini kita sebagai mahasiswa, kalian harus paham dengan query dari pemanggilan data dari 3 tabel yang saling terhubung. Nah, biasanya kalian kan sering select gini, penilaian A terus B gitu kan, data B from ini aja, dan itu tanpa kondisi ini, maka datanya akan ambigu. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini ada contoh soal di mana kita disuruh untuk menampilkan NPM nama dan NPM nama dan nilai di seluruh mahasiswa untuk mata kuliah sistem pakar. Nah, di sini tampilkan itu menggunakan select NPM. NPM ini di mana? Di tabel penilaian. Nah, karena dia untuk menampilkan nilai. NPM-nya yang di penilaian. Nah, pertama, agar dia tidak ambigu, kita buat dulu nama tabelnya. Baru apa yang akan kalian tampilkan, selanjutnya seperti itu. Penilaian di tabel penilaian yang ditampilkan NPM. Selanjutnya, tabel mahasiswa yang akan ditampilkan nama mahasiswa, dan selanjutnya tabel penilaian dan nilai. Dari apa? Karena dia ini terhubung dari 3 tabel, maka buatlah ininya 3. Selanjutnya, di mana mahasiswa NPM ini tabel yang foreign key ini yang tadi, di mana tabel mahasiswa NPM dia berelasi dengan tabel penilaian dengan fieldnya yang NPM. Selanjutnya begitu juga, bisa juga sih dibalikkan di sini, ininya di sini. Nanti kita coba. Penilaian, kode MK dan mata kuliah berelasikan kode penilaian, tabel untuk field kode MK, primary key dari kode MK dari tabel mata kuliah. Dan apa kita untuk maunya sistem pakar aja gitu kan. Terus bisa juga kalau misalkan kayak nggak mau pakai sistem pakar, bisa aja sampai sini titik komanya gitu kan. Di sini mata kuliah nama MK kan dia sistem pakar, nama mata kuliah itu cuma ada di tabel mata kuliah. Jadi nama MK tabelnya dulu dot apa yang akan kalian tampilkan sama dengan apa kondisinya. Nah, kita coba run. Nah, dari tabel mata kuliah yang mengambil sistem pakar itu cuman Aca. Coba
Coba kita lihat. Mata kuliah. Nah, yang ngambil sistem mahasiswa. Nah, di sini kode MK-nya siapa? Kode MK itu kita lihat sistem Packard tuh 002, di penilaiannya ini. Jadi dari tabel ini kalian bisa menampilkan yang padahal yang di tabel ini cuma ada NPM, kode MK, dan nilai. Tapi ketika kalian menggunakan query untuk saling terhubung, kayak tadi kalian buat dulu penghubungnya, foreign key-nya, kalian bisa menampilkan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa. Nah, kalian sudah menghubungkan dia. Nah, apa saja seperti itu. Misalkan kalian buat program gitu kan, dari search gitu kan. Nah, nanti kalian bisa untuk membuat query-query kayak gini. Atau program apa yang kalian inginkan. Nah, contoh lagi misalkan, oh ini yang tadi. Coba kalian putar aja ininya. Penilaiannya di situ. Kalian coba where and mau dia. Coba deh yang ini dulu. Baru di biar nampak gitu kan. Di-run kan. Nah, keluar juga. Nah, coba kita yang ini. Mahasiswa. Tampilkan nama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Budi. Nah, di sini select ada lagi. Ya. Select nama mahasiswa aja ya. Nanti deh. Select saya tambahkan dengan npm tabelnya dulu, baru field yang akan kalian tampilkan, tabelnya lagi, terus field yang akan kalian tampilkan dengan MK apa saja, nama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Budi kan. Nah, terus karena dia berrelasi, masukkan dia 3 tabel tersebut yang saling terhubung, terus where, di mana mahasiswa, tabel mahasiswa dengan primary key-nya npm, dia berrelasi dengan penilaian, tabel penilaian, dan dalam field-nya ada npm. Selanjutnya begitu juga. Nah, terus ini kondisinya, kita run. Nah, ini dia yang diambil dengan Budi. Tapi karena soalnya nama mata kuliah, nama mahasiswa Budi, nggak perlu tahu npm, bisa juga. Gitu. Nah, misalkan kalian kan di sini cuma nama mahasiswa dan nama MK. Jadi yang perlu itu mata kuliah dan mahasiswa. Penilaian berarti nggak perlu nama mahasiswa dan MK. Karena dia dihubungkan di tabel penilaian, dia tidak bisa. Misalkan kalian hapus ini, mata kuliah dan mahasiswa ini tidak terhubung. Tapi kita coba. Kalau kalian penasaran, penilaian mata kuliah tidak bisa, dia harus karena di sini dalam foreign key-nya itu dia terhubung di penilaian, makanya dia bakal error. Nah, itu. Jadi kalian harus tambah tabelnya. Beda sama one to many, karena ini many to many, dia harus saling masukkan. Nah, apa lagi ya? Udah, tampilkan mahasiswa Budi. Dah, minta deh. Nah, simpan database tersebut, melakukan ekspor. Mintalah asisten mengajarkan cara melakukan ekspor dan import di PC Anda.
Boleh. Nah, cara ekspornya ya biasa sih, export sama misalkan Ctrl S nih kan, kayak nge-save nya di download aja P6 di save tuh kan, udah tersave tuh. Save nih kayaknya, tersave dalam bentuk ekstensi juga. Nah, tapi dia lebih terstruktur, kalian bisa baca kayak gini kan. Terus misalkan kalian coba mana deh ya, kalian coba exportnya gini, export backup database. Cara exportnya di download pertemuan nama database yang P6, terus P6 D. Dia sama-sama terekspor. Udah ada, nggak bisa. Kita kasih namanya, kita hapus aja dulu. Kita hapus aja dulu ya. Ini. Terus baru ekspor. Udah ada dia. Jadi harus dihapus dulu. Nih. Nah, ini dia. Kalau yang dari ekspor. Nah, yang ini udah di-compile sama programnya. Jadi, kalau misalkan kalian nge-import, dia prosesnya langsung nge-import. Terus, dia sama-sama bisa di-import ke dalam database. Kalau kalian bisa, kalau dari SQL gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini, ini bisa dimasukin ke mesin, namun ini kan mesin yang baca karena dia udah buka dari sini aja dulu, karena dia udah terkompil langsung dan ini mesin yang baca gitu kan. Foreign key-nya dicek, terus sama-sama bisa, sama-sama aja, tapi bedanya kalau misalkan diekspor itu dia gimana ya, dia diekspor tuh bisa kita ekstensikan ke TXT atau ke Excel juga bisa, misalnya gitu kan. Terus kalau misalkan diimport, dia sama-sama bisa gitu. Tapi kalau misalkan kalian import di sini dengan tabel yang sama, dia nggak bisa. Dalam satu database kan ada tabel, nggak boleh ada tabel yang sama, nama tabel yang sama gitu kan. Nanti dia bakal bingung bacanya gimana. Kalian buat aja tabel baru, itu bisa. Importnya gini. Importnya saya coba buat database P6DE. 6DE. Terus baru kita import. Tunggu ya. Import. Mana dia? Kok nggak ada? Nah, ini kan kosong. Klik kanan. Import. Execute SQL. Terus pilih yang ini. Open. Execute. Yes. Ya, execute. Done.
Kita lihat di sini tabelnya. Di refresh dulu. Kok nggak ada? Udah masuk kan? Import no. Import execute de. Oke. Oh iya, database-nya harus sama kayaknya. Database yang kita buat sama nama file yang ini nih harus sama. Jadi kalian drop aja dulu, drop database. Makanya dia nggak mau gitu ya, drop database. Base P6D bisa nggak? Sukses. Terus buat lagi database-nya. Sukses. Terus buat import lagi. Ini tabelnya kan nggak ada nih. Ini tabelnya nggak ada. Beda sama ini. Tabelnya kan ada. Nah ini tabelnya. Kalau ini nggak ada. Jadi kita import yang tadi. Dimana kalian taruh? Bisa sih DD. Di data D, nggak perlu di data C gitu. Don, nggak bisa juga. Nah, ini dia. Berarti dia harus sama dengan database ini, sama di sini. Selanjutnya saya akan coba ngasih tahu kalian di browser itu lebih mudah sih buatnya. Localhost, hidupkan dulu sama pipinya ya. Localhost php myadmin. Nah, cara ekspornya itu lebih mudah. Misalkan ini PD6, kalian ekspor aja. Nggak usah deh yang P6 deh, sama sih ini P6 sama isinya. Kalian ekspor, udah nama tabelnya apa, P6 create gitu kan, P6 gitu. Terus coba aja kalian buka sama kayak mesin. Dia kontrol S. Oh ya, yang kontrol S tadi kita coba import ya. Tunggu sebentar. Terus udah bisa export, import lagi. Kita drop aja di sini. Terus kita buat baru P6 ya. P6 create. Kalau kalian buat tugas nanti kayak gitu ya, langsung export dulu. Dari sini aja gampang. Terus langsung import ke file. Ketemu kok ini sih, download P6, open, langsung go. Kok lama ya? Nah gitu, sukses, tandanya sukses. Terus oh ya, yang tadi ya, misalkan ini di save PD6 nih, misalnya di save di sini ada PD6 enggak ya? Tunggu saya hapus dulu. Delete dulu. Nih, ada yang bertanya kalau di Ctrl S gimana kak gitu. Tapi kalau di Ctrl S ini, kalau di sini ada, udah di download lagi.
Nah, di sini kan kalian save Ctrl S gitu kan. Terus kalian, aduh ini masih ada, maksudnya ada, kita delete dulu ya guys. Oke, kalian buat PD gak usah inilah namanya, buat dulu database-nya apa gitu, 6 aja, D per 6 pertemuan 6 per 6 gitu, per 6 dirankan dulu ya, dirankan dulu baru di save. Ingat ya, dirankan dulu baru di save. Ini nggak tahu sih kalau kalian bisa, nanti nggak tersimpan datanya. Terus kalian save gini kan. Nah, kalian mau nge-save per 6 kalian save. Terus kalian import. Ada nggak dia? Per 6 ada nih kan. Nih kayak gini dia kan. Kalian import. Tunggu saya hapus dulu. Kalau di sini coba langsung import. Gak bisa lah karena dia database-nya. Ini kalau kalian penasaran, kalian penasaran mau ini kan, kalau kalian penasaran dengan ini bisa diimport lagi dengan ini, saya sih rasa ini nggak bisa kan, nggak bisa karena udah ada, nggak bisa, dia harus dihapus dulu bro, karena tabelnya ini nggak boleh sama, namanya tuh nggak boleh sama. Drop database per 6. Oke, sukses. Terus baru kalian import. Tadi kan udah di drop, berarti yang ini nggak terbaca, nggak ada lagi. Per 6 nggak ada lagi kan. Nah, terus kalian buat aja lagi run. Nah, per 6 ya namanya, refresh. Per 6 ada. Nah, tabelnya kan nggak ada karena ada di drop tadi, baru dibuat, nggak ada tabelnya kan. Terus kita import dengan yang tadi, secure. Terus yang ini, open, execute. Kenapa error? Nah iya, berarti dia nggak bisa untuk database file. Continue, yes. Open error. Karena dia nggak di-compile. Berarti kalau kalian nge-export itu nggak bisa di Ctrl S, nggak bisa di compile, nggak tahu. Berarti yang di Ctrl S itu dia nggak bisa dalam, iya dia sama-sama bentuk mesin, tapi ketika kalian ingin berbagi dengan misalnya kalian buat program itu membutuhkan database-nya gitu kan, tabelnya dan relasinya gimana dan isi datanya. Nah, ketika komputer lain ingin membaca, dia tidak terbaca, dia tidak bisa di import kalau misalkan yang tadi itu. Karena kalau misalkan yang ini dia tidak bahasa mesin, nggak dikompil sama programnya untuk dia bisa berbagi dengan yang lain. Nah, gini, dia bakalan error gini. Nah, iya kamu bisa baca di sini dengan rapi, tapi kamu tidak bisa mengimportnya.
Itu aja sih. Nah, jadi kalau kalian buat tugas, kalian ekspor bukan kalian simpan. Biasanya di ekspor ini juga bisa untuk ke Excel. Struktur data only, export database-nya yang mana gitu kan, terus file per object gitu. Dia langsung tersistem dengan program di SQL-nya itu biar dia bisa membaca gitu. Nah, kalau misalnya di Ctrl S, dia cuma menyimpan query ini. Kalau misalnya query ini bisa disimpan. Misalnya kalian yang lupa gitu. Tunggu ya, mana dia? Oh enggak, kalau query dia nggak nyimpan. Tunggu, saya salah buka. Ya, kalau query dia nyimpan. Yang ini nih, dia untuk kalian belajar aja sih ini. Kalau kalian query dia bisa cuma nyimpan query aja. Apa yang kalian ketikkan. Query itu yang ini ya. Ini query insert, ini query nih. Nah, query maksudnya itu aja. Sekian dari saya. Oh, belum saya belum lagi slide-nya selanjutnya apa. Terus apa nih, latihan. Oh, yang ini latihannya. Buatlah sebuah database. Oh ya, ini latihannya udah. Jadi nanti tugasnya yang kalian kumpul ada 2, yang bentuk PDF sama yang itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.